Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara anugerah dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu diciptakan dan dilahirkannya kita di muka bumi ini dengan sebaik-baik penciptaan dan kehidupan. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan mengatur segala urusannya di dunia ini. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga segala makhluk dan benda di sekitar kita melayani dengan baik dan sempurna. Segala fasilitas dan sarana serta segala jenis makanan dan minuman telah tersedia untuk sang khalifah tersebut, yaitu adalah manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam mengarungi kehidupan dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengetahui apa sebenarnya hakikat kehidupan di dunia ini. Sehingga muncullah pertanyaan, apa sebenarnya hakikat kehidupan dunia? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu melihat menguning kemudian hancur. Di akhirat ada adab yang keras serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya." Quran surat Al-Hadid ayat 20. Kemudian yang kedua, kehidupan dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala taqilun." Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mau memahaminya? Quran surat Al-An'am ayat 32. Di dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Mustawrid bin Shaddad, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Tiadalah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah satu dari kalian mencelupkan jarinya ke dalam laut. Hendaklah ia perhatikan apa yang ia dapatkan dari air yang masih menempel di jarinya. Malik bin Dinar berkata, "Lau kana di dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min zakhafin min khuzafin yabqa lakanal wajibu an yu'thira khuzafin yabqa ala dhahabin yafna
Fa kaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa wad dunya min khuzafin yafna. Seandainya dunia adalah emas yang akan fana dan akhirat adalah tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja seseorang wajib memilih sesuatu yang kekal abadi, yaitu tembikar daripada emas yang nanti akan fana. Padahal sejatinya akhirat adalah emas yang kekal abadi dan dunia adalah tembikar yang nantinya fana. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, hakikat dunia, bahwa dunia ini lebih jelek daripada bangkai anak kambing yang cacat. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah berjalan melewati pasar sementara banyak orang berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya beliau bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Maka Rasulullah bersabda, fa wallahi la dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dunia tidak berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Rasulullah bersabda, lau kana di dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberi minum sedikit pun daripadanya orang-orang kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima, dunia diumpamakan seperti makanan yang dikonsumsi oleh manusia, kemudian setelah itu menjadi kotoran. Rasulullah bersabda, innamat amabni adam ju'ila mathalan lid dunya wa in qazzahahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir. Sesungguhnya makanan anak Adam atau makanan yang dimakannya dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Walaupun ia sudah memberinya bumbu dan garam, lihatlah menjadi apa makanan tersebut akhirnya. Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Kaum muslimin rahimakumullah. Meski demikian kondisi dunia, apakah kita akan meninggalkan segala urusan dunia? Maka jawabannya adalah disebutkan dalam ayat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, berubah kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Imam Ibnu Katsir mengatakan, janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia, yaitu dari yang Allah bolehkan berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan menikah. Rabbmu masih memiliki hak darimu, dirimu juga memiliki hak, keluargamu juga memiliki hak, istrimu pun memiliki hak, maka tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Kemudian di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, janganlah engkau tinggalkan nasibmu di dunia, yaitu hendaklah di dunia ini engkau beramal untuk akhiratmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kiat kita agar tidak tergila pada dunia? Yang pertama, marilah kita belajar agama Islam. Luangkanlah waktu sesibuk apapun kita, maka kita luangkan untuk mendalami ilmu Islam. Yang kedua, harus yakin dunia itu hina dan yakin dunia itu akan fana dibandingkan akhirat yang kekal abadi. Yang ketiga, qanaah atau nerimo dengan yang sedikit apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsu, keluarga dan kepentingan dunia. Dan yang kelima adalah sabar dan haraplah kenikmatan yang begitu banyak di surga. Kaum muslimin rahimakumullah.
sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Seorang ulama, Imam Al-Munawi mengatakan, dikatakan dalam penjara karena orang mukmin terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan, sedangkan keadaan orang kafir adalah sebaliknya, sehingga seakan-akan ia berada di surga. Jadi mencintai atau gila pada dunia yang fana lalu kemudian mengabaikan akhirat adalah kesalahan yang besar, sebab dunia hanya sementara sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa meskipun dunia adalah sesuatu yang kontan atau balasannya adalah kontan, kita tidak boleh lupa bahwa akhirat adalah yang hakiki dan yang akan kita temui. Sebagai seorang mukmin, dunia hanya alat untuk meraih akhirat, bukan tujuan utama yang melalaikan kita dari kehidupan yang lebih tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dihindarkan dari segala bentuk fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.